bantu mereka lepas dari cengkram gangguan kecanduan berjudi. Mengapa bisa sampai kecanduan berjudi? Ketika berjudi, kimia tubuh dopamin membanjiri otak, memicu adrenalin, menimbulkan rasa puas, senang, dan bahagia. Berjudi sampai tidak terkontrol lepas kendali, bertaruh lebih daripada yang bisa ditanggung, bahkan memaksakan diri sampai harus berhutang. Hal ini memicu gangguan depresi dan kecemasan diri. Kecanduan berjudi adalah suatu gangguan yang berulang-ulang, menyebabkan permasalahan bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sosial. Faktor-faktor terjadinya kecanduan berjudi. Beberapa faktor terkait dengan genetik, lingkungan, dan pengalaman sosial. Jenis kelamin. Pria 4 kali lebih tinggi memiliki risiko gangguan kecanduan berjudi dibandingkan wanita. Namun angka kecanduan berjudi oleh wanita terus meningkat. Etnis dan suku. Bahwa etnis dan suku tertentu memiliki kecenderungan sampai dengan 7 kali lebih tinggi mengalami gangguan kecanduan berjudi. Sejarah keluarga. Bila terdapat anggota keluarga yang memiliki gangguan kecanduan berjudi, akan semakin berat bila orang tua merekalah yang mengalami gangguan tersebut. Pengalaman dini mengenal berjudi. Mengalami atau menyaksikan kemenangan yang besar dari berjudi pada usia yang masih sangat muda akan tertanam gangguan ini. Narkoba dan alkohol. Pengguna narkoba dan peminum alkohol berat memiliki kecenderungan mengalami gangguan lebih tinggi. Kesehatan mental. Penderita kesehatan mental lainnya, seperti gangguan kepribadian, depresi, kecemasan, atau yang mengalami gangguan psikotik. Lingkungan dan tempat kerja. Seorang yang bekerja di tempat taruhan atau lingkungan yang memiliki kebiasaan berjudi memiliki kecenderungan yang tinggi. Pengangguran dan kesulitan ekonomi. Angka gangguan berjudi lebih tinggi pada komunitas yang tidak bekerja dan golongan ekonomi yang relatif lebih rendah. Gangguan kesehatan fisik. Kecenderungan lebih tinggi pada seseorang yang mengalami permasalahan kesehatan, khususnya penyakit berat dan menahun. Dalam masa pengobatan, pada terapi pengobatan fisik maupun mental yang memicu reaksi dopamin, mendorong untuk mendapatkan rasa kesenangan yang lebih tinggi. Diagnosa: apakah Anda menderita gangguan ketagihan berjudi? Pada penilaian ya atau tidak berikut berdasarkan fakta diri Anda setahun ini, bila terdapat 4 skor ya, Anda memiliki kecenderungan tinggi menderita gangguan ketagihan berjudi. Ya atau tidak, memiliki keinginan berjudi dengan taruhan yang lebih besar, karena jadi lebih bersemangat dengan memacu adrenalin. Ya atau tidak, merasa gelisah dan mudah marah atau tersinggung ketika berusaha mengurangi atau berhenti dari kecanduan berjudi. Ya atau tidak, berulang kali gagal mengendalikan diri untuk berhenti ataupun menahan diri mengurangi kecanduan berjudi. Ya atau tidak, sering bercerita pengalaman berjudi dan akan bertaruh lebih besar dan suatu saat akan menjadi sukses dari berjudi. Ya atau tidak, berjudi sebagai pelarian dari perasaan stres atau tertekan. Ya atau tidak, setelah kalah berjudi, rasa memiliki keinginan untuk mengejar kekalahan dengan bertaruh lebih besar agar kembali modal.
Ya atau tidak, berbohong tentang aktivitas dan kebiasaan berjudi. Ya atau tidak, merasa siap dengan resiko kehilangan hubungan baik, pekerjaan, sekolah, dan keluarga dikarenakan kecanduan berjudi. Ya atau tidak, bergantung uang dan kebutuhan hidup dari bantuan orang lain akibat kecanduan berjudi. Berapa skor ya Anda? Bila memperoleh skor ya 4 atau lebih, mungkin Anda mengalami gangguan kecanduan berjudi. Berikut solusi yang dapat diterapkan. Tidak ada obat yang disetujui sebagai pengobatan gangguan kecanduan berjudi. Pengobatan yang diberikan hanya merupakan terapi kondisi lain seperti gangguan depresi dan kecemasan. Beberapa orang dapat lepas dari jerat kecanduan berjudi dengan tekad kuat dirinya sendiri. Namun banyak di antaranya tidak dapat melepas jerat tersebut. Dan hanya 1 dari 10 orang yang mengalami gangguan ini menyadari dirinya butuh bantuan. Gangguan kecanduan berjudi diterapi sama seperti orang yang mengalami kecanduan narkoba. Terapi kognitif baik pribadi maupun kelompok disarankan untuk dapat mengurangi kecanduan dan jumlah kehilangan uang akibat berjudi. Pentingnya terapi kognitif dalam proses dan masa penyembuhan. Terapi kognitif membantu untuk dapat lebih menghindari keinginan untuk berjudi, sehingga mencegah kehilangan atau kesulitan uang akibat berjudi. Manfaat belajar berfokus pada diri maupun bersama dengan kelompok. Bertukar pikiran strategi bebas dari jerat kecanduan berjudi. Membatasi ketagihan dan faktor pencetus. Bersama kelompok dalam tantangan yang sama untuk lepas dari kecanduan berjudi. Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang yang mengalami gangguan kecanduan berjudi? Mendukung mengikuti terapi kognitif baik dalam keluarga atau bersama kelompok dengan masalah yang sama. Mengenal lebih dalam pribadi orang tersebut, bukan menghakimi. Bersikap tenang dan sabar, khususnya dalam tutur kata. Memberikan penjelasan bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk dapat lepas dari jerat kecanduan berjudi tersebut. Mendidik sejak dini anak mengenai dampak dan bahaya dari kecanduan berjudi. Sama-sama memahami bahwa semuanya ini membutuhkan waktu dalam prosesnya. Membuat suatu cara untuk mengawasi dan mengendalikan uang yang digunakan penderita gangguan, baik terkait rekening bank ataupun kartu kredit. Hal yang jangan Anda lakukan. Jangan menceramahi, menasehati dan memaki. Jangan melibatkan emosi yang menimbulkan kemarahan. Jangan biarkan penderita gangguan kecanduan berjudi sebagai orang hilang. Hal yang jangan Anda lakukan. Jangan berharap akan bisa cepat sembuh, membutuhkan waktu untuk proses tersebut. Jangan menyokong terus-menerus secara finansial untuk tujuan yang tidak pokok. Dukungan keluarga adalah yang terpenting. Mereka mungkin butuh bantuan melunasi hutang, masalah dalam hubungan keluarga, adanya kondisi psikologis. Beberapa dari penderita ini memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Kesimpulan, gangguan kecanduan berjudi dikarenakan kenikmatan terhadap adrenalin. Kecanduan ini merusak diri sendiri, keluarga dan lingkungan sosial. Tidak mudah untuk melepas jerat kecanduannya, perlu peran serta keluarga dalam membebaskannya. Salam sehat, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa di like, share, dan subscribe.